ada 6. Setuju ya? 6 ya? Oke, kalau sudah setuju kita sepakati. Berarti nanti kalau ada yang berdoanya sambil guyon, konsekuensinya bagaimana? Harus berdoa sendiri. Kalau bermain sama teman ada yang nakal-nakalan, konsekuensinya apa? Gak ada temannya nanti ya. Dan masih banyak lagi. Oke, kita sepakat ya. B4. Sudah sepakat? Oke, kalau sudah sepakat teman-teman tanda tangan atau cap jempol dari depan dulu. Oke ya? Sekarang Putri minta tolong sama Mbak Arda dulu mau warna apa ditempelkan di sini. Di sini ya. Tinggalin. Ya. Satu aja yuk, silakan. Tinggalin. Sebelah kanan. Oke. Mau warna apa boleh tempelkan. Sini. Halo Mbak Arda. Silakan Mbak Keren. Mbak Keren. Mau warna apa? Warna oranye juga ya. Mas Rehan mau cat Jepang enggak? Antri ya. Oh, selanjutnya ada Mbak Bilkis. Yuk Mbak Bilkis. Oke, ada Mbak Amir silakan. Lanjut lagi ada Mbak Nina. Selanjutnya Mbak Kasem. Habis ini Mbak April. Persiapkan ke belakang. Rapikan sekarang. Habis ini Mas Mauja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormati Jenazah Mustakimah SPD AUD selaku Kepala TK Islam Darul Muqmin Purworejo, yang saya hormati rekan-rekan guru TK Islam Darul Muqmin Purworejo yang salatullah salamullah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala TK dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya sehingga pada siang hari ini dapat mengikuti aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan menyampaikan atau melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan
sekolah kita tercinta. Dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif, yaitu konsep utamanya antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu tentu masih ingat ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Apa saja ya? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, terus selanjutnya mengenai disiplin positif. Bahwa disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin. Lalu apa disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi, disiplin positif ini muncul dari dalam diri masing-masing pribadi anak ya. Nah, di situ perlu kita tanamkan, perlu kita pupuk kepada anak-anak kita yang masih usia dini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan berbangsa dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita perlu memberikan tentunya ya keteladanan, sangat diperlukan sekali. Anak-anak usia PAUD terutama itu kan imitasi, meniru orang yang ada di sekitarnya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan tidak berdasarkan golongan tertentu, tapi kita umum ya, menyeluruh ya. Nah, contohnya di sini kalau dari profil pelajar Pancasila yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam
orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kira-kira dari sekian ibu-ibu, ada yang tahu kebutuhan dasar manusia apa saja? Nah, ya itu bukan pokok ya, primer. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup ini kita memerlukan yang namanya pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Di samping itu juga dalam survival, dalam bertahan hidup, manusia juga berkembang biak untuk melanjutkan generasi atau melanjutkan keturunan, membuat keturunan, ya, supaya tidak punah, supaya bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana ibu-ibu? Kita butuh tidak kebutuhan kasih sayang diterima? Butuh sekali, ya. Nah, rasa diterima ini diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita juga makhluk sosial, ya. Tentunya kita dalam bersosialisasi, kita juga memerlukan rasa untuk diterima, ya, rasa kasih sayang juga, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa, Ibu? Penguasaan, ya, penguasaan. Penguasaan ini di dalamnya mencakup tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, tentu saja kita juga membutuhkan kebutuhan penguasaan ini, ya. Mungkin tidak semuanya ingin jadi pemimpin, tapi kebutuhan penguasaan yang lainnya kita mungkin perlu, ya, teman-teman, menghargai diri. Kemudian keinginan untuk dianggap juga sangat penting sekali, ya, untuk didengar juga diakui, seperti itu. Itu sangat penting sekali dalam kita bersosialisasi. Kemudian ada lagi, itu kok penguasaan terus. Kemudian ada lagi
motivasi ekstrinsik itu dilakukan oleh manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Selanjutnya juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi orang melakukan sesuatu itu kalau motivasinya berdasarkan ekstrinsik berarti bukan dari dalam diri kita, karena ingin manusia itu supaya tidak mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu atau penghargaan atau imbalan dari orang lain. Selanjutnya motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka akan menghargai diri sendiri dengan keyakinan yang telah mereka percaya, nilai-nilai kebajikan tentunya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jika hukuman itu terjadi secara tidak terencana langsung ya, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman juga bersifat satu arah. Hukuman ini bisa berubah berupa hukuman fisik maupun hukuman psikis ya. Hukuman fisik itu yang mengenai badan, psikis itu dengan kata-kata, dengan perkataan yang menyakitkan hati. Kemudian konsekuensi itu terjadi secara terencana dan disepakati sesuai aturan yang telah disepakati bersama, dan murid tetap dibuat dengan tidak nyaman dengan konsekuensi ini, tapi tidak bertahan lama, dan jika guru selalu memonitor muridnya. Kemudian restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, berikutnya ada posisi kontrol guru, itu ada 5, yaitu sebagai penghukum. Ada juga posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum ini, guru menjalankan posisi sebagai penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem untuk bisa membuat menekan muridnya ya. Kemudian dengan penghukum ini ciri-cirinya itu guru melakukan atau berkata-kata dengan nada yang tinggi, kemudian apalagi dengan mata melotot, menghadiri seperti itu. Jadi kalau ada murid yang melanggar, guru langsung memberikan hukuman ya. Seperti contohnya kalau ada anak yang tidak memakai seragam sesuai dengan sesuai jadwalnya, maka guru itu akan langsung menghukum anak tidak sesuai dengan kesepakatannya. Misalnya anak disuruh lari-lari, berputar halaman dan sebagainya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut, membuat anak tersebut merasa bersalah. Akan menggunakan suasana keheningan itu akan memberikan anak semakin merasa bersalah dengan kata-kata guru yang lembut tadi. Ciri-cirinya
persuasif. Bagi guru yang menggunakan posisi kontrol ini, posisi kontrol sebagai teman, itu akan mempunyai dampak yang positif maupun negatif. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Nah, pemantau ini guru akan mengawasi. Pada saat mengawasi, guru tersebut tetap bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi atau murid-murid yang diawasi. Posisi kontrol sebagai pemantau ini akan berdasarkan dengan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Ciri-cirinya ini guru menggunakan suara yang datar, bahasa tubuh yang formal, dan dekat kepada murid. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, posisi kepala guru sebagai manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Adapun ciri-cirinya yaitu bahwa guru tersebut bernada bersuara dengan tulus, ya, berbicara dengan tulus, dan kemudian bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Nah, ini selanjutnya tentang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini dibuat bersama guru dan murid-murid supaya terjadi nanti kesepakatan bersama sehingga membuat suasana tercipta budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Ciri-cirinya itu bersifat abstrak, kalimatnya itu, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kesepakatannya dibuat itu sedikit saja, tak usah banyak-banyak, supaya mudah diingat oleh anak atau warga kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Menyesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, percakapan antara guru dan murid supaya menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi nanti kalau ada anak kita, murid kita yang melakukan atau melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, kita bisa menggunakan tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi ini, yaitu dengan cara tadi yang satu, menstabilkan identitas ya. Caranya bagaimana ya? Kita menanyakan kepada anak, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan dengan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Bu guru berkata bahwa kalau ada anak yang melakukan kesalahan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas supaya anak-anak itu tidak merasa bersalah. Selanjutnya yaitu tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya seperti ini contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Artinya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Contohnya lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, seperti itu. Seperti misalnya seperti ini kasusnya. Kalau misalnya di sini ya anak-anak rebutan mainan seperti itu, nanti kita diajakin bercakap-cakap ya. Ditanyain tadi melakukan apa, benarkah seperti itu tentang menstabilkan identitas. Kalau yang validasi boleh dengan kata yang seperti ini ya. Misalnya kalau pas rebutan mainan itu, kamu benar melakukan seperti itu dengan temanmu. Nanti anak-anak diajak berdialog dan validasi tindakan anak yang dilakukan anak itu sudah diketahui memang benar melakukan tindakan seperti itu. Karena anak melakukan tindakan seperti itu contohnya mempunyai alasan ya. Selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, anak minta lagi untuk mengingat keyakinan kelas yang telah disepakati tentang masalah yang dihadapi anak tersebut. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Percakapan seperti itu dari guru, anak ditanya, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Itu kalau mungkin kalau kita di tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalau untuk
salahnya itu karena kebodohan saya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.